Saya cek sekali lagi, suara saya kedengaran jelas apa enggak? Jelas Kak, jelas Kak. Oke, Mantap ya. ini bisa kita mulai ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa wa ba'd. Sebenarnya ini tidak terlalu formal sekali, tapi kita hanya sekedar sharing saja karena memang bukan pengenalan tentang beasiswa maupun bimbingan tentang interview, melainkan hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol untuk teman-teman yang sudah mendapat offer letter, apakah kiranya bagaimana kondisi Brunei, berapa biaya dan sebagainya. Sebelumnya, terima kasih teman-teman semua sudah berusaha untuk hadir dan membersamai kami pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari PPI Brunei yang sudah bergabung, yang sudah menyediakan Zoom. Semoga kedepannya kita bakal bisa bersilaturahmi dan bersama-sama belajar. Entah itu saya belajar kepada kalian maupun kalian belajar kepada teman-teman yang sudah ada di sini. Tapi sebelumnya mohon maaf ini, karena kita bentuknya ngobrol dan juga sharing session ya. Saya amat sangat terhormat dan berterima kasih sekali apabila teman-teman mau untuk membuka kameranya. Jadi seakan-akan saya nggak ngobrol sama laptop gitu. Kita ngobrol aja, sharing aja. Tapi kalaupun belum kondisinya tidak kondusif dan tidak bisa, tidak apa-apa. Saya izin share screen ya untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di Telegram. Karena memang fokus pada malam hari ini untuk membahas tentang offer letter, entah itu mereka yang mandiri maupun nanti yang akan dapat beasiswa BDGS. Di sini sudah hadir Kak Ilham Dwi Tamahaiba. Apakah sudah hadir? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Lanjut, Ahlan. lanjut. Jadi selain saya juga mengundang Kak Ilham Dwi Tamahaiba. Beliau merupakan salah satu mahasiswa S3 yang ada di Unisa. Beliau S1 dari Unida, S2-nya Unisa, dan juga lanjut S3 di Unisa. Kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau juga termasuknya sudah lama di sini, dan juga ada salah satu yang request tentang kupu SB. Jadi yang saya ilhami, insya Allah beliau tahu banyak tentang kupu SB. Karena sebenarnya saya kan kemarin itu tahun 2019 masuknya beasiswa jalur BDGS. Dan mungkin ada beberapa hal yang saya kurang tahu kalau masuk melalui jalur mandiri. Jadi sengaja saya invite Kak Ilham Dwi Tamahaiba. Udah kelihatan ya share screen? Udah? Sudah. Oke, yang gabung malam ini semuanya sudah dapat offer letter? Atau mungkin ada beberapa orang yang baru gabung di grup? Rata-rata udah dapat offer letter ya, entah itu Unisa maupun UBD atau kupu SB dan sebagainya. Jadi kita langsung bahas aja dari poin pertama. Pertama itu living cost asrama kampus, atau kalau ada versi lebih murahnya boleh living cost biaya makan dan transportasi jika lokasi asrama jauh dari gedung kuliah, fasilitas yang ada. Untuk living cost di sini itu menggunakan mata uang dolar Brunei. Dolar Brunei, $1 sama dengan 10.600-an. Jadi kurang lebih segitu. $1 Brunei 10.600. Kalau living cost-nya, semua mahasiswa internasional tinggal di asrama kampus masing-masing. Mau dia UBD, Unisa, Kupu SB, Politeknik, semuanya tinggal di asrama kampus. Jadi salah satu fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus adalah asrama kampus untuk mahasiswa internasional. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang asrama kampus. Living cost biaya per bulannya kalau saya pribadi sekitar $150 Brunei sampai 200 per bulannya. Kalau teman-teman bisa lebih hemat lagi, mungkin bisa cuman $100 sebulan. Ya rata-rata 200 sih, segitulah. Kita buletin aja $1 itu 10.000. Jadi kalau $200 sekitar 2 jutaan setiap bulannya kalau biaya mandiri.
Kalau asrama kampusnya itu tidak jauh dari kampus, jadi kita hanya cukup jalan saja. Untuk fasilitas asrama yang ada seperti biasa, kamar, kasur, dipan, meja belajar, lemari dan sebagainya. Pembayaran apakah bisa di pertengahan atau akhir semester? Untuk ini saya minta tolong Ustadz Ilham untuk menjawab. Untuk pembayaran teman-teman yang dia mau mengambil mandiri, itu kiranya harus bayar dari awal ataupun bisa tengah semester ataupun bisa menyicil. Silakan Kak Ilham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya. Oke, sebelumnya ucapan selamat pasti ya pada teman-teman yang sudah keterima. Alhamdulillah. Excited juga sih melihat ternyata yang keterima ini banyak banget. Apakah itu di Unisa atau di UBD, UTB ataupun PSB. Yang jelas termasuk kemajuan lah untuk tingkat minat pelajar Indonesia yang ke Brunei. Karena sebelum-sebelumnya sangat sedikit. Bahkan tahun kemarin itu nggak ada. Kalau tahun ini banyak ya yang dapat TOEFL itu. Tadi sudah sempat dijelaskan tentang living cost. Sebenarnya lebih enak itu kalau ngalir aja ya. Jadi kalau tentang pembayaran. Jadi sebenarnya tentang pembayaran ini sekarang sistemnya sudah sistem baru. Jadi waktu dulu saya pribadi itu masuk kan 2018 ya, waktu masih master. Itu dulu peraturan yang waktu saya master dulu sama peraturan yang sekarang itu sudah beda. Kalau sekarang itu pembayaran itu ada pembayaran wajib setiap semester. Jadi pembayaran wajib setiap semester itu bisa dibilang nanti itu kalau teman-teman sudah dapat offer letter, dapat LOA, itu pasti ada dilampirkan lampiran pembayaran ya atau lampiran keuangan di situ tentang berapa sih yang harus dibayar setiap semester, berapa yang harus dibayar. Kalau per semester itu wajibnya dibayar adalah sebenarnya kalau Unisa sendiri sampai saat ini itu tidak mewajibkan berapa nominal yang dibayar. Ini harus pertama kali di garis bawahi. Tapi tetap harus ada. Makanya kalau kami sendiri, di teman-teman yang mandiri ya, itu recurring fees. Jadi kalau teman-teman yang ada offer letter, coba dibuka itu nanti. Yang dapat offer letter itu dibuka, saya mohon dibuka itu rincian pembayaran. Jadi di situ ada tulisnya recurring fees. Recurring fees itu meliputi ada keterangannya di bawah meliputi pembayaran setiap semester, kemudian perpustakaan dan lain-lain itu dengan nominal $365 kalau nggak salah. Itu nggak berubah kok. Itu sama dengan pembayaran recurring fees entah itu S1, entah itu kalau S1 sih nggak ada recurring fees kalau nggak salah. Yang ada recurring fees itu untuk S2 dan S3 saja. Sebelumnya di sini kebanyakan S2, S3 ya. S2, S3, S1 kayaknya belum ada deh. S1 belum ada ya. Jadi kalau S2, S3 itu ada kita di recurring fees itu. Nah, itulah yang harus kita bayar. Kalau bisa bayar $365 itu atau 3.650, kalau kita patok $1.10.000 ya. Ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa ya sebenarnya kalaupun kita cuma bayar setengahnya atau seperempatnya tidak masalah. Yang penting sebenarnya itu adalah ada etikat baik untuk bayar. Ya. Adapun apakah harus dilunaskan per semester, sebenarnya ini kembali ke teman masing-masing, sanggupnya gimana. Jadi sebenarnya sekarang itu kenapa sistemnya berubah, khususnya bagi teman-teman master, kan bisa dilihat nanti kan offer letternya masing-masing itu kan di situ ada durasi studi, durasi pembelajaran. Durasi belajarnya kan ada yang 1,5 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau bisa selesai dalam waktu singkat untuk yang master ya, 1,5 tahun berarti dia cuma dibebankan bayaran 1,5 tahun. Itu sekarang sistem yang sekarang bagusnya seperti itu. Jadi semakin cepat kita menyelesaikan studi, semakin sedikit kita bayar. Seperti itu. Tapi kalau semakin kita lambat-lambatkan ya tinggal ditambah saja terus per semester berapa. Itu. Mohon izin ini saya sudah Jadi share screen sebenarnya bagi tuition teman-teman yang fee.
tuition fee kampus masing-masing. Bukan kampus Boleh masing-masing, ya. maksudnya ini Unisa ya. Jadi ada graduate diploma, master, by coursework. Ini kalau untuk Unisa. Kalaupun untuk UBD itu saya juga ada bincang-bincang sama teman-teman di UBD ya, yang master dan S1 atau master yang apa namanya? Itu mereka sistem pembayarannya kalau nggak salah ada sistem. Jadi UBD itu ada sistem. Bahkan kalau UBD itu lebih straight. UBD itu dia lebih straight. UBD UTB itu lebih straight. Mereka itu ada sistem. Yang mana sistemnya ya nanti kita mau ngambil pembayarannya itu berapa kali dalam setahun. Jadi ada kontraknya di awal kalau UBD dan UTB ya. Kalau untuk UPSB sendiri sampai saat ini untuk UPSB dan apa namanya dan Unisa itu masih satu rule mereka, ya benar masih satu rule. Jadi pembayaran itu adalah mengikut kita. Jadi yang penting setiap semester itu ada yang dibayar ya. Berapapun itu. Bahkan kalau dari dosen-dosen di sini kami pun selalu apa namanya? Selalu minta masukan. Jadi setidaknya ada yang dibayar ya. Apakah itu cicil per bulan berapa sih? Ya, itu sih ya untuk teman-teman yang ya dihitung sendirilah berapa kali kita master. Saya mau 1,5 tahun berarti tinggal dikalikan. Oh berarti sebenarnya kita sudah bisa estimasi ya. Kalau untuk yang mandiri ya kita sudah bisa estimasi berapa sih biaya yang harus saya keluarkan untuk master ini. Gitu. Kalau nggak salah sih untuk master ini, master saya sudah lupa ya. Kalau saya dulu masternya itu 3.000, 30 juta. Sekarang 3.500 Ustaz. Dulu kalau sekarang mungkin 3.500 tapi bisa lebih kurang lagi kalau bisa selesai 1,5 tahun. Berarti kalau 1,5 tahun mungkin bisa sekitar 20 jutaan atau 25 jutaan gitu. Itu untuk masalah pembayaran. Saya kira itu ya. Ini ya fix ya kalau untuk masalah pembayaran. Jadi kalau untuk Unisa sendiri sebenarnya dan ini lagi kalau Unisa biasanya kalau kita ada tunggakan di Unisa ya, itu sekarang khususnya untuk master dan PhD itu nanti kita sebelum menyelesaikan sekarang ada lagi peraturan baru. Kalau dulu saya peraturannya adalah kita nggak akan dapat ijazah sebelum lunas. Kalau sekarang diketatkan lagi adalah tidak boleh ujian tesis atau ujian disertasi sebelum tunggakan lunas. Nah itu jadi ya tinggal kita kira-kira lah kalau umpamanya yang memang niat untuk mandiri. Itu sih. Ada lagi? Saya mau ngomong terus tapi udahlah ngikut soal aja lah. Lika-liku pembayaran di kampus Unisa. Tapi kurang lebih untuk UBD sama UTB dan juga KUPU kurang lebih sama lah seperti itu. Kampus di Brunei itu UPSB sama seperti Unisa. Sampai saat ini masih sama seperti Unisa karena bahkan untuk teman-teman juga sampai saat ini kita sudah nggak ada lagi student Indonesia yang di UPSB. Nggak ada, bahkan sampai saat ini pun belum ada tidak di sini yang terima di UPSB? Belum ada, hanya UPSB yang tidak ada. Unisa ada, UBD, UTB, Politeknik ada. Politeknik ada. Politeknik pun ada, cuma yang beasiswa. Jadi kita yang UTB pun beasiswa, belum ada yang mandiri. Ada yang mandiri mungkin 1 orang, cuma kalau nggak salah sudah lulus. Kemudian yang UBD ada juga yang mandiri. Cuma seperti tadi yang saya katakan, untuk UBD, UTB itu dia lebih straight. Jadi dia di awal itu sudah ada kontrak, kita dalam setahun mau bayar berapa kali. Jadi ada pernah saya tanya itu, kawan yang mandiri, saya bilang bagaimana untuk pembayaran di UBD? Jadi mereka itu seperti itu, jadi kita pakai ada skema, ada 4 skema, ada berapa skema gitu. Yang penting pilih yang paling memudahkan. Nah, jadi kamu pilih mana yang 4 kali bayarnya. Jadi sekali bayar. Cuma dalam 4 kali bayar itu sudah ditentukan sekali bayar berapa nominalnya, bayaran kedua berapa gitu. Itu sih. Oke. Kalau untuk Unisa, insya Allah semua bisa diatur. Itu aja. Bahkan kalaupun kita nggak bisa, seperti ada teman-teman di sini yang belum bisa bayar, ya kita tidak bisa pungkiri ya. Sebenarnya kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia itu sama saja. Yang beda itu tempatnya.
Bahkan kalau kalian pun diberi kesempatan untuk nanti kalau sampai ada yang memang punya keinginan lebih untuk bisa ke sini, nanti rasakan sendiri perbedaannya di sini dan di Indonesia sebenarnya sama saja. Karena yang membedakan ya pasti adalah keadaan sosial pasti yang pertama. Yang kedua pasti suasana belajar itu. Ada pun yang lain insya Allah sama. Nah, kalau pembayaran yang sebenarnya di Indonesia itu bisa di ini, jadi kadang ada teman-teman yang nggak bisa bayar, itu kita buat surat rayuan. Kalau bahasanya kayak surat permohonan lah, atau surat apa namanya? Apa ya bahasa Indonesia? Kalau kita biasanya di sini bilangnya surat rayuan. Jadi kita merayu atau kita menjelaskan kepada bagian administrasi bahwasanya buat surat saja, perihal dibalas nggak dibalas terserah, yang penting kita buat surat menjelaskan mohon maaf, saya adalah nanti ada cara, ada suratnya nanti. Kapan nanti untuk orang-orang yang kesini aja lah kita ajarkan suratnya itu. Kalau untuk sekarang jangan dulu. Udah itu aja sih. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya tentang pembayaran seputar kampus-kampus di Brunei. Terus ini ada yang nanya, kalau LOE udah di-accept dan ternyata nggak dapat beasiswa, apakah ada sanksi kalau tidak dilanjutkan? Dan dua pertanyaan selanjutnya juga tentang LOE. Ternyata teman-teman, saya dan juga saya udah nanya ke teman-teman dari award di BDGS lainnya dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kan tahun 2019, tahun 2020 sama tahun 2021. Kami para award di BDGS itu tidak mendapatkan LOE dari kampus. Saya pribadi dulu ketika tahun 2019 itu nggak dapat LOE dari kampus. Jadi tiba-tiba tanggal 16 Juli itu dapat LOE langsung dari BDGS, langsung dari government Brunei. Jadi saya kurang tahu ya untuk tahun ini apakah sistemnya beda, LOE dari kampus dulu baru dari Jadi BDGS gini, menyusul ini ataupun izin gimana? menambahkan ya. Izin menambahkan. Di sini yang coba saya pengen kalau ada mode raise hand coba. Yang apa namanya? Yang lolos sampai tahap interview siapa saja? Pengen tahu berapa orang sih yang sampai lolos tahap interview? Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Apa lagi? Ada 4 orang. Wow, Masya Allah. Banyak. Oke. Jadi gini, ada sempat terjadi case-nya juga. Itu mungkin tahu pasti ya. Itu salah satu BDGS tahun 2017, namanya Nurul Hikmah. Beliau itu waktu itu juga sama seperti teman-teman, dia dapat offer letter dari kampus Unisa. Gitu. Saya sudah konfirmasi ke dia langsung. Jadi dia dapat offer letter dari kampus, menyatakan dia diterima di Fakultas Bahasa Arab dengan status biaya mandiri. Terus dia balas, jadi dia aktif, dia balas email itu. Dia mengatakan ya pasti bahasanya pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Intinya kayak gini, bilangnya ya terima kasih, saya sangat terhormat bisa mendapatkan kesempatan di Indonesia, tapi for your information, dia bilang kayak gitu, untuk diketahui, saya mendaftarnya lewat BDJS. Jadi saya pengen menanyakan apakah saya ini keterima BDJS dan dibalas, alhamdulillahnya waktu itu dibalas oleh pihak Unisa. Dibalasnya, oke, kami akan coba tanyakan ke pihak kementerian. Nah, jadi yang menanyakan itu pihak Unisanya. Kemudian setelah itu dapat keputusan dan keputusannya ternyata dia lulus BDJS dan akhirnya dia disuruh untuk untuk tidak merespon offer letter tersebut karena offer letter terbaru nanti akan dikirimkan oleh kementerian. Jadi bedanya kalau yang dapat beasiswa itu dia di under kementerian. Itu Vika pasti tahu. Jadi dia bukan di under kampus, dia di under kementerian. Bahkan offer letternya pun beda. Offer letternya itu ya offer letter kementerian, bukan offer letter kampus. Cuma di dalam situ dijelaskan kamu ditempatkan di Unisa, kamu ditempatkan di UTB, kamu ditempatkan di UTB. Jadi kalau saran saya, tadi kalau menyangkut ke pertanyaan, apakah ambil saja? Sebenarnya ini itu kejadiannya dan itu cuma dia yang mendapatkan seperti itu. Jadi itu masih baru 1 orang yang seperti itu. Setelahnya ada juga yang lolos interview, kemudian dia dapat email, dapat LOA, ya, kayak seperti kalian ini teman-teman ini. Kemudian dia ambil dan gak dapat beasiswa. Gitu. Jadi apa ya kalau saya selalu bilang ya, kita nggak tahu ya ke depannya.
Tapi kalau adabnya seperti ini. Kan di dalam LOA itu kan sekarang kalian ada disertakan di situ keputusan. Kalian harus ambil ini atau tidak. Dan kalau nggak salah batasnya 9 Juli. Benar ya? Batasnya beda-beda, tiap kampus beda-beda, bahkan satu kampus pun ada yang beda-beda. Oke. Kalau Yunisa kalau nggak salah 9 Juli deh. Di email masing-masing itu udah tertulis, jadi tinggal ikut di Oke. emailnya aja. Berarti iya benar. Berarti mengikuti di email karena ada teman yang ada juga saya alhamdulillah ada yang saya bimbing untuk masuk mandiri melapor ke saya. Saya ada grup mandiri sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mandiri memang ada di bawah saya sendiri. Itu batasnya 9 Februari, 9 Juli. Siapa yang nyanyi itu? Bagus suaranya Mbak. Saya lanjut dulu ya. Jadi 9 Juli, di situ kan kalian harus ngisi itu ya. Ketika kalian ngisi itu, kan ada pilihan di situ. I accept atau I decline. Kan itu. Ketika kalian menerima dan kalian nggak lanjut, itu ibaratnya apa ya? Nanti tuh berarti kan kalian sudah terdaftar sebenarnya sebagai mahasiswa Yunisa. Kalian ketik accept, berarti kalian menerima. Di situ kan ada menerima segala ketentuan yang diberikan oleh kampus. Oke, berarti kalian sudah resmi sebagai mahasiswa Yunisa. Entah nggak tahu datang ke sini. Ketika kalian tinggalkan itu, nanti malah kalian akan di DO. Jadi kalian ketika dikeluarkan itu akan DO. Sehingga kalau berarti kalau akan daftar lagi ke Yunisa ya sulit. Adapun kalau seumpamanya kalian dari awal langsung decline karena ini nggak beasiswa nih, langsung decline, langsung tolak, ya udah tolak aja. Berarti kalian kalau mau daftar Yunisa lagi tahun depan masih boleh. Itu sih ininya keputusannya, karena ada teman-teman juga yang tahun lalu khususnya teman-teman yang mandiri, teman saya sendiri dia mendaftar doktoral. Benar juga I accept, tapi ketika sudah I accept, dia langsung hilang kayak gitu, nggak ada kabar. Akhirnya pihak kampus menanyakanlah ke orang-orang Indonesia yang ada di Yunisa, dan ketika itu saya sendiri yang ditanya, mana ini orangnya, kamu kenal tidak? Saya bilang, oh iya alhamdulillah saya kenal. Kemana dia? Kok nggak ada jawaban lagi? Akhirnya yang terjadi adalah diangkat ke Senat, dan Senat akhirnya mengeluarkan keputusan bahwasanya saudara yang tersebut itu dikeluarkan gitu. Itu kalau kita sudah accept. Makanya benar-benar sekarang ini mumpung masih mau ke 9 Juli ya, coba putuskan lagi. Kalian itu mau benar-benar ngambil, saya kayak ada teman saya yang bagus, dia kalau nggak beasiswa ya nggak ngambil, kalau beasiswa ngambil, kayak gitu. Itu saja sih. Sebenarnya ada pilihan ketiga yang di defer itu. Iya, pilihan ketiga kan defer ya. Maksudnya defer itu adalah kita tunda. Kita nunda. Jadi ya batas penundanya itu 2 semester kalau nggak salah. Jadi ya kita bisa tunda apakah kita mau masuk ke intake Januari. For your information, untuk pasca sarjana di Unisa kah, di UBD kah, kalau nggak salah di UTB masih sedikit deh. Khususnya UBD sama Unisa itu ada 2 intake Januari dan intake Agustus seperti kalian sekarang. Itu. Jadi ya putuskan dari sekarang. Kalau mau ngambil ya accept, kalau nggak ngambil ya decline. Terus kalau bertanya, kalau saya kayak ragu-ragu, intinya kayak gini. Kalau kalian diamkan sekarang ini, kalian nggak balas, bisa kayak gini. Kalian balas nggak balas email ini, itu nggak mempengaruhi kalian akan dapat beasiswa. Karena memang selalunya keputusan dari kementerian itu dia datang setelah keputusan dari kampus. Gitu. Dan orang-orang yang dapat beasiswa itu adalah hak prioritasnya dari kementerian. Jadi seperti yang sudah disampaikan Vika kan dalam grup Telegram, adalah setiap kampus itu cuma memberikan nominasi terbaik dari orang-orang di interview. 5 orang teratas dari orang-orang di interview dikasihkan ke kementerian dari seluruh kampus. Ya. Kemudian kementerian lah yang punya hak untuk memilih. Ya dia nggak harus milih yang nomor 1, nomor 2. Tidak, bisa jadi dia pilih yang nomor 5 duluan. Jadi kita nggak tahu. Jadi itu haknya adalah hak kementerian, bukan lagi hak kampus. Itu. Next. Iya. Yang offer letter udah ya. Lalu apakah dibolehkan untuk kerja part-time untuk menunjang hidup?
Brunei tidak memperbolehkan visa pelajar untuk bekerja sambilan atau part time. Itu memang sudah dari imigrasi dan juga dari pihak kampus pun tidak memperbolehkan. Jadi ya walaupun teman-teman mandiri, ya nggak boleh kalau mau kerja part time. Itu sih simpelnya. Selanjutnya, adakah lembaga amal di Brunei yang dapat dititipi proposal beasiswa? Kalau lembaga amal di Brunei itu, kalau government-nya ya, government nggak ada karena ya kita international student, foreign student gitu susah. Kalau misalnya teman-teman memang pengen mandiri di Brunei ya mungkin bisa mengajukan ke lembaga-lembaga amal yang ada di Indonesia. Itu mungkin banyak yang menyediakan, sebenarnya bukan beasiswa sih, tapi dana penunjang pendidikan itu bahasanya. Mungkin setelah mau nambahin tentang dana-dana ini. Kalau untuk dana-dana sih saya nggak mau buat janji, saya nggak mau obral janji ya. Apa ya? Bahasanya ini kita ini orang-orang, intinya kayak gini lah. Kalau untuk dana lembaga dana, seperti kalau kan ini pertanyaan bagi khususnya teman-teman yang pernah di Mesir ya. Kalau di Mesir kan mereka memang ketika ke sana pertama kali nggak dapat beasiswa. Kemudian pas sampai di sana ada lembaga zakat, ada banyak. ada banyak akhirnya bisa dapat beasiswa dari situ. Kalau untuk Brunei sendiri itu nggak ada. Jadi nggak ada lembaga khusus di Brunei yang istilahnya dia untuk mensponsori kita, nggak ada. Itu salah satu kekurangannya. Tapi tapi ada saja ternyata kumpulan-kumpulan orang baik lah. Tapi kan kumpulan-kumpulan orang baik ini kan bukan lembaga, personal. Dia jatuhnya adalah ya bawa diri, ya jatuhnya personal. Jadi kalau personalnya kan berarti kan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika dia lagi keadaan baik, ya dia membantu. Dan dia dalam keadaan cukup dan dia lagi baik, ya membantu. Ketika lagi nggak cukup, ya berarti nggak ada kayak gitu. Jadi intinya adalah nggak ada di sini lembaga. Kita harus survive sendiri. Kalau untuk, makanya pesan saya kalau untuk teman-teman mandiri yang siap untuk ngambil mandiri ya, adalah harus tahan banting gitu aja sih, harus survive, yakin, itu aja sih dari pertama. Makanya tentang financial plan itu benar-benar harus dimatangkan dari awal. Saya izin ke kamar mandi kejap, lanjut aja Fik. Oke, untuk yang tadi ya secara general itu kalau kita relatekan dengan religious, dengan sisi keagamaan. Kalau sekiranya kita emang niat pengen belajar, pasti nanti Allah akan bantu. Dan Allah punya banyak tangan, entah melalui tangan si A, tangan si B, tangan si C, itu pasti ya ada aja yang bantu, yang memudahkan, yang bantu dan sebagainya. Kayak gitu sih. Karena ya kami di sini tidak mau mengubah janji, takutnya teman-teman udah yakin mandiri sini, ternyata di sini nggak dapat bantuan, kan nanti juga salah kami. Makanya kami hanya bilang seperti itu. Selanjutnya, apakah mungkin membawa anggota keluarga ke Brunei sambil studi? Mungkin. Jadi kan yang di-offer oleh pihak BDGS atau universitas yang biasanya dimasuki sama teman-teman Indonesia itu ada 5. UBD, Unisa, UTB, Politeknik, sama Kupu SB. Dan setahu saya, 5-5-nya itu memperbolehkan untuk membawa keluarga. Cuman memang mengurusnya agak susah. Nanti ada syarat inilah, ada syarat itulah. Kemarin beberapa hari yang lalu ada salah satu mahasiswa S3 UBD yang baru membawa keluarganya dari Indonesia. Jadi awalnya dia sendiri ke sini beberapa bulan, sekaligus mengurus visa untuk keluarganya. Dia berusaha untuk mengurus visa untuk keluarganya, di imigrasi lah, di pihak graduate office kampus lah, dan sebagainya. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu, dia balik ke Indonesia dan balik ke Brunei lagi membawa keluarganya. Jadi ya, both Unisa dan UBD sudah ada orang Indonesia yang membawa keluarganya untuk studi di Brunei. Gitu Sat ya? Yes, benar. Lanjut. Ini yang nomor 10 tadi sudah kami jawab. Nanti kalau misalnya teman-teman belum menyimak bisa diulang videonya. Nanti saya share di Telegram. Konsekuensi jika tidak mengambil BDGS. Sebenarnya belum pernah ada, atau kami belum pernah mendengar ada orang yang dia keterima terus dia tidak mengambil BDGS. Cuman atas dasar cerita yang tadi Ustadz Ilham udah kasih tahu, kalau kita menolak kampus aja bisa di DO atau di list dari list kampus, apalagi kalau kita menolak BDGS gitu. Ya
Baiknya Ada janganlah. Fik. Jadi ada memang orang Ada yang terms condition ya pernah berarti? keterima BDJS. Ada. Jadi pernah ada orang yang keterima BDJS. Hah? Ya. Ini orang-orang dulu lah. Orang-orang tahun 2015 waktu itu. Sabiqunal awalun ini. 2015. Yes. Jadi ketika itu memang istilahnya kayak gini. Dia ketika itu dapat lagi beasiswa yang lebih ini di mana namanya? Di negara lain yang lebih banyak lah kalau kita bahasanya beasiswanya. Ya akhirnya BDJS intinya kayak gini, itu kan cuma offer, penawaran. Ya kalau ambil ya silahkan, kalau nggak ngambil ya nggak apa-apa kayak gitu. Bedanya itu masih bagus kalau kita nolak di awal ya. Yang tidak boleh itu dan pernah terjadi dan ini akhirnya mencoreng nama kita Indonesia. Ini harus dicamkan baik-baik teman-teman. Jadi ada dulu, saya nggak usah sebutkan tahunnya, ada penerima BDJS, ya. Dia keterima beasiswa Brunei, tapi ternyata dia keterima juga di beasiswa negara lain dan dia nggak stop yang di Brunei-nya. Jadi dia dapat 2 beasiswa. Akhirnya ketahuannya adalah ketika pada saat, karena dulu masih awal-awal ya, itu kan dulu kalau awal-awal itu gampang banget dulu dapat beasiswa BDJS. Akhirnya dulu didata ternyata orangnya itu sedang nggak ada di Brunei dan ternyata dia juga nggak pernah masuk kelas. Ya nggak ada di Brunei gimana mau masuk kelas. Akhirnya gara-gara itulah kuota Indonesia dulu dikurangin. Jadi dia dapat beasiswa dari negara lain, tapi beasiswa BDJS-nya tetap masuk. Jadi ininya. Itu kan kurang ajar ya bahasanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang mau nolak dari awal ya silahkan nolak dong. Nggak ada masalah kayak gitu. Kalau umpamanya, saya nggak mau ambil BDJS, saya masih kaya kayak gitu seumpamanya ya. Padahal BDJS itu termasuk beasiswa paling banyak loh. Paling banyak uangnya kalau kita bicara masalah uang. Itu sih singkatnya. Lanjut, apakah mahasiswa S2 yang dapat beasiswa dengan program by research wajib pergi ke Brunei? Apa boleh jalan jauh? Kalau beasiswa, kalian tidak akan dapat uangnya kalau tidak di Brunei. Karena itu syaratnya. Bahkan saya nih sekarang semester 7 magang. Ada tugas magang dari kampus. Saya izin magang ke Indonesia dan tidak dikasih. Karena emang kalau ke Indonesia ya nggak dapat beasiswanya gitu. Kemarin pun ketika tahun 2019 itu, dihitung saya dikasih allowance atau uang bulanan, itu terhitung sejak pertama kali atau hari di mana saya menginjakan kaki di Brunei. Jadi emang kalau misalnya beasiswa harus datang ke Brunei. Kalau sekiranya mandiri, untuk tahun ini Yunisa udah nggak bolehin online kan Ustaz ya? Yes, benar. Mahasiswa research. Karena research wajib. by research di Yunisa itu walaupun tertulisnya by research, dia ada kelas juga, research methodology. Yes. Semester 1 ya atau 2 semester? 1 semester. 1 semester. Nanti kalau misalnya pas tahun kedua atau semester 3 dan semester 4 pengen pulang atau lanjutkan riset di Indonesia, itu baru boleh. Enggak, sebenarnya kalau untuk mahasiswa research ya, jadi ada ini pun informasi ini baru juga saya dapat, alhamdulillah berkat berkat diskusi terus sama dosen ya. Jadi bisa kita renew terus informasi-informasi ini. Jadi kalau untuk mahasiswa research itu dia diwajibkan untuk berada di Brunei minimal 1 semester, kayak gitu. Itu sih, itu harus dicatat ya. Jadi ya terserah mau di akhir semester, yang penting kayak gini, dia sudah mau lulus. Kayak ini ada 1 orang mahasiswa kita, student kita, teman kita, kawan. Dia sudah lama keterima sebenarnya, sudah mulai online. Cuma keputusan dari kampus dia tetap harus datang ke Brunei 1 semester untuk istilahnya melengkapkan lah kayak gitu. Jadi istilahnya tidak sah lah kalau belum menginjakan kaki di Brunei, belum sah kayak gitu. Itu sih, jadi tetap harus datang ke Brunei untuk mahasiswa. Setelah itu mengerjakan dari Indonesia, mau nanti ujiannya by Zoom atau by apa, itu tidak masalah. Yang penting harus minimal 1 semester dia harus mengikuti perkuliahan di Indonesia. Lalu selanjutnya, untuk konfirmasi offer letter, apakah harus langsung disertai pemenuhan berkas yang dibutuhkan, seperti surat kesehatan dan juga dokumen asli?
Itu sebenarnya jadi apa sih? Nah ini lanjut ya. Apa sih yang harus kalian Mm-mm. lakukan teman-teman yang dapat offer letter? Setelahnya kalau yang beasiswa sih enak. Beasiswa mereka itu di-lead langsung oleh kementerian. Iya Iya, Fit ya, di-lead ya. iya. Jadi Nah, dulu ketika jadi saya beasiswa bener-bener nah, dikasih offer letter langsung dikasih ya pokoknya disuruh ngurusin sesuatu itu semua sudah disediakan oleh pihak government dari yes visanya, benar. dari tiket pesawatnya, dari A sampai Z sudah Nah, disediakan. Itu kalau enaknya nah, itu beasiswa. intinya SOP ya. SOP standar operasional untuk yang beasiswa itu sudah di under kementerian mereka sudah tertulis. Jadi mereka nggak bingung. Adapun yang kalau kita mandiri, nah ini apa yang kita lakukan kalau memang saya mau ambil? Yang pertama pasti mengisi link ya yang kalian terima atau enggak. Setelah kalian terima itu dibuka nanti appendix B, appendix B. Ada di situ tulisnya appendix B ya. Kalau ada di situ appendix B, itu yang harus kalian lakukan karena selanjutnya kalian harus mengurus visa. Nah, visa itu disitulah ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama ya, kalau kurang tolong ditambahkan. Yang penting di situ ada tertera. Yang pertama adalah sertakan kalau khususnya Yunisa, karena alhamdulillah saya kemarin baru berhubung dengan penanggung jawab internasionalnya, saya berhubung langsung dengan beliau, saya bilang ini ada junior saya keterima di Yunisa dan sekarang pengen mengurus visa apa harus dilengkapkan. Terus dia bilang kasihkan nomor saya ke dia. Jadi nanti ini konfirmasi saja, teman-teman langsung konfirmasi ke Vika ya. Yang keterima, yang mau melanjutkan di Yunisa dan siap untuk mandiri, terus mau mengurus visa nanti biar Vika langsung share nomornya namanya Pangeran Daud. Jadi itu saya sudah ngomong langsung ke dia, ke beliau dan beliau langsung bilang untuk teman-teman mahasiswa Indonesia khususnya ya yang diterima dan pengen mengurus visa langsung menghubungi beliau saja. Nanti ya diarahkan sama beliau. Intinya seingat saya adalah ya di situ beliau nanti minta untuk pengurusan di imigrasi ya, biar kita mendapatkan visa on arrival itu fotokopi KTP ya, bukan fotokopi sih scanan KTP, kemudian scanan paspor, kemudian scanan medical fitness, medical check up, kemudian ada nanti di situ harus lengkapi financial declaration ya. Itu ada di appendix B. Oke? Itu sih habis itu lain-lainnya di ini. Nanti kalau sudah setelah itu fix baru nanti kita beralih ke hostel. Ya, jadi kalau sudah visanya sudah ini baru nanti kita berkali hostel. Hostel nanti bisa kita untuk yang Yunisa ya. UBD nanti kita buat tim sendiri nanti. Yang Yunisa nanti karena Vika ini tahun lalu mantan apa namanya demanya, dewan mahasiswanya, mungkin masih ada BEM, BEM. juniornya jadi bisa ya mantan BEM-nya. Jadi masih ada kenalan lah dengan departemen yang khusus orang-orang hostel. Jadi nanti bisa dihubungkan. Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang mau lanjut mandiri, ya nanti bisa dibaca ketentuan di emailnya. Karena email tuh pasti udah lengkap. Ini form untuk itu, form untuk ini dan sebagainya. Tinggal dibaca aja dan ikuti instrukturnya. Selanjutnya, Benar sekali. kalau misalnya masih ada yang belum paham, nanti bisa chat saya ataupun chat Ilham nanti biar kami bantu. Lalu, apakah lawan yang diberikan cukup untuk hidup dan textbook? Amat sangat cukup sekali, kalau menurut saya. Jadi, BDGS kan sudah dikasih tahu juga di websitenya ketika dulu daftar, uang bulanan $650 Brunei. Uang buku tahunan $600 setahunnya. Jadi kalau 650 tiap bulan, sedangkan expenses-nya rata-rata paling 150 atau 200, bahkan saya ya rata-rata cuma 100 aja karena emang orangnya bukan yang hangout sana sini, beli barang medit enggak. Ya, tergantung teman-teman bagaimana menghemat lah. Tapi 650 itu udah lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari di Brunei. Bahkan yang mandiri juga terhitungnya cukup saja ya. Jadi sebelumnya ini sebagai promosi, saya sudah pernah menulis buku. Saya sudah pernah menulis buku, mungkin teman-teman lah ya. Saya tulis buku dulu Secerca Cahaya dari Brunei Darussalam. Itu adalah ringkasan perjalanan saya semasa menempuh master ya, khususnya bayi mandiri. Nah, di situ lengkap sebenarnya. Di situ saya terangkan di situ tentang apa namanya pengeluaran. Nah, jadi saya bagi pengeluaran mingguan, pengeluaran bulanan, sama pengeluaran tahunan. Sebenarnya sebulan itu ya, itu pun bukan hasil dari pribadi saya sendiri, tapi saya diskusi juga dengan teman-teman yang mandiri. Saya tanya satu persatu, kamu satu bulan habis berapa? Nah, jadi
saya pukul rata lah sebenarnya ya. Kalau kita hemat-hemat banget ya, hemat banget ini ya. Itu sebenarnya 500.000 sebulan cukup kok. Iya, Untuk $50 makan Brunei ya. cukup. $50 Brunei itu cukup untuk makan ya. Kalau untuk bayar hostel kan itu di luar lagi. Bayar hostel yang penting kalau itu masuk di biaya kita bisa masukin bulanan lah ya. Jadi bayar hostel kan kalau di Unisa sendiri itu paling murah $45 Brunei. Atau kita pukul rata lah sekitar 470 ribuan lah. Kalau 10.600 ya. Terus ya sekitar itu. Jadi sebenarnya saya sendiri pun pengeluaran hari-hari bahkan kadang malah saya sendiri yang mandiri ya saat ini. Mungkin karena sudah tahu lah jalan-jalannya. 1 bulan alhamdulillah ya paling mentok 50 ringgit. Paling mentok gitu. Karena kan nanti kan kita tinggal bareng sama teman. Jadi kita masak sendiri. Jadi sistemnya kan kalau di asrama kan kita masak sendiri ya. Bukan ada disediain makan, tidak. Jadi lebih hemat kita masak sendiri, ya udah kita kawan ada ini ya udah kita patungan itu kan lebih hemat. Gitu. Oke. Kalaupun kalau 100 per bulan ya itu term and condition, silahkan teman-teman. Rata-rata segitulah. Yes. Tadi masalah yang surat-surat itu Appendix B atau Appendix E itu bisa dilihat ya. Ya mungkin kami salah, nanti teman-teman bisa merefer kembali kepada email yang sudah kalian dapat. Terus yang dapat offer letter itu ada yang lewat jalur interview, tapi ada juga yang tidak di interview dan juga dia dapat offer letter. Apakah yang tidak melalui interview juga diajukan ke tempat Kementerian Beasiswa? Intinya kayak gini. Makanya sebenarnya dari awal ya, kalau saya sendiri kalau ditanya tentang beasiswa Brunei, jujur ya, saya selalu bilang beasiswa Brunei adalah beasiswa yang paling tidak pasti. Kalau bahasa kita beasiswa yang paling menggantung. Karena kenapa? Karena dia dari awal saja yang lulus berkas itu nggak dikasih tahu dia lulus berkas atau enggak. Tapi orang-orang yang lulus aja yang dihubungin ya, benar kan? Yeah. Begitupun juga ketika lulus interview, siapa saja sih yang dapat beasiswa? Bahkan dia ya udah kita sudah interview, kita udah nggak dikasih tahu nih kita lulus interview dapat beasiswa atau enggak. Intinya kalau kita dihubungi ya dapat beasiswa, kalau nggak dihubungi berarti kita nggak dapat beasiswa gitu. Dan ada teman memang ya, bahkan makanya saya selalu mengikuti lah cerita teman-teman. Saya selalu mengikuti cerita teman-teman yang dapat beasiswa. Jadi ada teman yang dia datang ke sini mandiri ya, semester 1. Dia daftar, ditolak. Semester 3 dia daftar, ditolak. Maksudnya digantung ya. Nggak ada pemberitahuan. Semester, tahu-tahu dia baru dapat beasiswa semester 7. Itu pun tanpa interview. Karena kenapa? Ceritanya lucu. Jadi orang ini, kawan saya ini, ketika yang semester 7 itu, dia sudah kayak putus asa mau daftar beasiswa Brunei. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia langsung email kementerian itu. Dia bilang, dia jelaskanlah saya sudah daftar beasiswa ini 3 kali, tapi tidak pernah lulus dan tidak ada kejelasan. Ternyata memang rezekinya ya. Dibalas oleh kementerian tersebut. Dibilang, siapa nama kamu? Sudah masukkan berkas? Silakan masukkan berkas. Dia masukkan berkas, bukan berkas yang untuk tahun itu, tapi tahun lalu, tahun sebelumnya. Jadi dia daftar beasiswa itu untuk beasiswa 2018. Tapi dia masukkan berkasnya berkas 2017. Dia masukkan, nggak dapat interview, tahu-tahu ternyata ketika pada saat sudah mau masuk semester baru, dia baru dapat offer letter langsung dari kementerian kalau dia dapat beasiswa. Jadi sering terjadi memang orang yang nggak di interview pun bisa jadi dapat beasiswa. Itu, jadi kita nggak bisa pukul rata. Cuma kalau secara SOP, beasiswa Brunei seperti itu. Seleksi berkas, seleksi interview, baru kemudian diterima. Seperti itu. Itu sih, lanjut. Tadi FYI teman-teman ya, jadi kalau misalnya mau daftar mandiri di sini, ketika kita jadi student ongoing masih bisa untuk daftar BDGS. Jadi misalnya tahun pertama daftar, tahun kedua daftar gitu. Sebagai informasi aja buat teman-teman. Selanjutnya apa yang harus dibawa dari Indonesia, terutama berkas-berkas seperti KTP dan semacamnya. Yang wajib itu cuman paspor doang ya. Kita KTP nggak butuh, SIM nggak butuh, akte nggak butuh. Itu cuman ya buat pribadi aja. Kalau sekiranya Scanannya lah. Kalau nggak sekarang udah zaman modern ya teman-teman, tinggal simpan aja di Google Drive. Nanti kalau kapan-kapan butuh tinggal di print gitu aja. Yang pasti bawa itu doang. Yang sebaiknya dibeli di Indonesia. Brunei itu tetangga Indonesia dan semua makanan yang ada di Indonesia ada di Brunei, jadi jangan khawatir, bukan kayak
Turki, bukan kayak Timur Tengah atau Amerika yang nggak ada rendang. Di sini ada semuanya, jadi nggak usah repot bawa-bawa. Cuman emang kadang-kadang beberapa hal itu harganya agak sedikit mahal karena memang kursnya pun beda kan, $1 10.000 sekian. Jadi kalau teman-teman hal-hal yang memang digunakan dalam sehari-hari itu ada dan bawa dari Indonesia lebih baik, kayak setrika, terus ya apalah gitu-gitulah, barang-barang personal yang emang teman-teman pakai dalam kehidupan sehari-hari. Makanan termurah Rp1 ya. Makanan termurah RM1, Rp10.000. Bukan kayak pecel lele 3.000, nggak ada. Lanjut, yang Master UTB, LOE masih self-funded. Kemarin pencet acceptance, hari ini keluar buat pembayaran. Tidak ada pilihan BDGS. Ini masih ada harapan kah nunggu? Sebenarnya semuanya masih ada harapan ya, sampai akhir Juli ataupun awal Agustus. Bahkan awardee tahun 2021, Kak Nada Hasna Nazah, dia baru dapat email itu September. Udah telat 1 bulan masuk kuliah baru dapat email. Yang tahun kemarin ada namanya Aliyah, awardee Politeknik Brunei, dia baru dapat Agustus akhir. Jadi emang ya kayak gini beda guys, tidak menstatementkan kapan diumumkan, tapi ya teman-teman tunggu aja. Ini pertanyaan di Telegram udah habis, pertanyaan di grup chat. Kupu SB tadi udah ya, singkat tentang kupu SB. Nanti bisa diulangi lagi videonya. Asrama kampus biaya. Tambahan kupu SB, tambahan kupu SB. Tambahan kupu SB. Sebenarnya kupu SB itu hampir sama dengan Yunisa ya. Cuma dia lebih ke guruan. Jadi meskipun jurusannya ada jurusan Usuluddin, jurusan Syariah, jurusan Bahasa Arab, dan kursus-kursus yang sudah ditetapkan seperti kajian kitab Turos, kemudian Jawi, bahasa Jawi, penulisan Jawi dan lain-lain, dia tetap asasnya adalah keguruan, karena kan college, university, perguruan. Jadi memang dia lebih ke education. Meskipun Usuluddin ya berarti dia education in Usuluddin kayak gitu, itu lebih ini. Dan sampai saat ini pun kalau nggak salah ya, ada beberapa teman lulusan KUPSB itu belum bisa disetarakan deh, kalau nggak salah, ijazah KUPSB di Indonesia itu belum bisa disetarakan, atau istilahnya belum diakui lah kalau bahasa kasar kita ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau berusaha jadi student KUPSB yang pertama dan berusaha untuk menyetarafkan dibawa ke Kementerian Pendidikan Indonesia, mungkin lebih bagus lagi. Gitu. Kak, untuk asrama kampus itu biayanya berapa? Biayanya $45 di Yunisa. Di UBD juga ada yang 45. Kalau UBD malah lebih bervarian, dia ada yang 45, bahkan ada yang ekspensif, $250. Itu seperti apartemen bentuknya. Namanya adalah The Core. Teman-teman cari aja di YouTube, itu sudah ada yang mereview dari kakak kelas kami namanya Eric Iqbal. Beliau YouTuber, jadi ya sudah mereview banyak tentang beasiswa Brunei, tentang UBD dan sebagainya. Nanti bisa cari di YouTube aja. Terus kalau dibiarin aja email offer letternya gimana ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga offering, menawarkan. Kamu mau nggak? Kalau mau ambil, kalau enggak. Kalau misalnya mau defer ya di situ sudah ada ketentuannya bagaimana tata caranya untuk defer, untuk menunda keberangkatan. Santai aja. Lanjut. Maaf Kak, baru join. Sepengetahuan kakak-kakak terkait yang mendaftar ke UTB, kira-kira akan menerima email rejection tidak jika tidak diterima? Setahu aku nggak ada yang dapat email rejection ya, kecuali kemarin ada yang dari UBD, dia dapat email rejection bahwasanya aplikasi dia, berkas dia tidak diterima. Selain itu tidak ada. Selanjutnya, izin bertanya, untuk gelar di Brunei gimana ya Kak? Karena untuk KUPSB khususnya program masternya bergelar sarjana. Bagaimana perbedaan gelar dengan Indonesia? Thank you. Oh ini, jadi teman-teman, ini hanya permasalahan beda bahasa aja ya. Jadi kalau S1 kan undergraduate, bahasa Melayunya adalah sarjana muda. Itu S1. S2 kan postgrad. Itu bahasa Melayunya sarjana. Jadi kayak gitu. Maksudnya kayak ya sama S1 S2 dan gelarnya kalau di Yunisa BA, Bachelor of Art.
Ada tambahan, Ustaz? Enggak, udah ringkas itu makanya itu kemarin salah. Ada cerita juga dari dosen itu. Ada cerita dari dosen Kupu SB. Jadi ada mahasiswa kayak kita Indonesia, dia mendaftar S1, tapi di situ tulisnya dia ngisi formnya di peringkat sarjana. Kaget semuanya orang-orang bro. Ini ya dosen-dosen yang terima gitu bilangnya, "Oh, ini kok dia mau daftar S1 tapi dia ngisinya di peringkat sarjana." Nah, jadi memang itulah ya kosakata lah ya. Jadi sudah diluruskan tadi kosakatanya. Jadi kalau untuk di Brunei sendiri, S1 strata 1 itu sarjana muda. Strata 2, S2 itu sarjana. S3 strata 3 ya doktoral, itu tetap sama. Itu aja sih. Ya nggak apa-apa. Itu bukan suatu kesalahan karena tidak tahu kan. Selanjutnya, apakah selain kuliah ada kegiatan yang diwajibkan selain belajar oleh kampus? Tidak ada. Paling kegiatan sampingan kayak organisasi di kampus maupun di luar kampus. Gitu-gitu biasalah sama kayak kuliah di Indonesia. Apakah ada hari libur? Ada. Di Brunei liburnya itu hari Jumat dan hari Ahad. Jumat dan Minggu. Jadi bukan Sabtu Minggu, bukan Minggu aja. Jumat dan Minggu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu masuk. Apakah di asrama ada program-program lain yang menunjang mata kuliah? Kalau di Unisa sendiri, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis malam itu di Surau Unisa atau di Masjid Unisa itu kayak ada talaki gitu. Talaki kitab yang dibawakan oleh beberapa dosen Unisa. Jadi teman-teman itu kondisional lah, mau ikut silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan juga di kampus Itu ada, untuk S1. Itu ya untuk itu S1. diwajibkan untuk S1 tahun 1, semester 1 dan semester 2. Sisanya teman-teman kalau mau ikut boleh, kalau nggak apa-apa. Sisanya ada kayak kursus maupun klub-klub di kampus. Samalah kayak kampus di Indonesia. Apakah di Unisa ada hafalan wajib? Tidak ada. Dan hafalan bukan merupakan syarat utama untuk lulus di Unisa maupun lulus masuk Unisa dan juga beasiswa. Berarti yang dapat offer letter kampus untuk dapat BDGS harus apply sendiri ya Kak? Enggak, jadi kan kemarin kalian daftarnya itu kan lewat BDGS, ya nggak usah apply lagi, tinggal nunggu aja dapat atau tidaknya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau belum berarti ya belum rezekinya. Kak, kalau untuk mandiri dan bawa keluarga, saya pernah dengar ada asrama untuk yang bawa keluarga. Mungkin ada pengalaman bagaimana untuk biayanya. Kalau ada asrama buat yang bawa keluarga. Monggo Ustaz Ilham, bisa diwakilkan. Iya, jadi untuk teman-teman yang apa namanya mau bawa keluarga ya. Sebenarnya intinya kesini aja lah dulu. Kita cerita juga nanti beda-beda masalahnya. Jadi kalau untuk keluarga itu insya Allah apa ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Yang penting kalau sudah tahu tentang kebutuhan mandiri ya itu nanti bisa dia estimasikan sendiri kebutuhan keluarga. Yang jelas benar khususnya di Unisa sendiri tuh bahkan di Unisa di UBD juga tuh ada kamar keluarga ya dan itu bervariasi juga bayarannya. Intinya setiap satu misalnya kayak gini dalam satu kamar keluarga itu ada yang isinya 2 ruangan, ada yang isinya 3 ruangan, ada yang isinya 4 ruangan. Nah, kalau kita ngambil yang 2 ruangan, berarti kan kita sudah harus bayar $90 per bulan. Itu baru untuk kamar saja. Belum lagi nanti kebutuhan ya. Dan apalagi kalau seumpamanya keluarga di sini, dia di sini ya, itu transportasi masih sulit. Jujur aja. Di sini transportasi itu masih sulit, masih belum terintegrasi seperti kayak kita di Indonesia. Bus aja di sini itu cuma dari jam 7 sampai jam 5 sore, setelahnya nggak ada. Makanya kebanyakan pun di sini teman-teman itu ada transportasi sendiri berupa kendaraannya mobil. Karena kenapa mobil? Mobil di sini murah. Gak usah saya sebutkan harganya, yang penting di sini murah. Intinya transportasi kita di sini adalah mobil. Makanya kalau kemana-mana itu orang itu nggak ada jalan, semuanya naik mobil. Apalagi kalau keluarga ya. Jadi kalau keluarga itu mau belanja-belanja itu harus naik mobil. Ini. Jadi ini kayak gini kesini aja dulu. Kebanyakan sih orang yang bawa keluarga ya, itu dia harus kesini dulu. Dia melihat keadaan, kemudian dia putuskan lah. Nanti kalau sumpahnya dia mau setelah dia sudah tahu keadaan di sini dan mau keluarga, silahkan. Nanti kita teman-teman bisa bantu. Gitu aja sih. Selanjutnya kalau gelar hukum S2, gelar hukum S2 di Brunei apa? Gelar hukum. Semuanya gelar MA. di
Kalau Master untuk of yang Art. yang apa namanya di Rosa Islamiyah yang studi-studi Islam itu semuanya Islamic MA. Studies. Yes, tapi kalau yang science itu mengikuti kalau seperti bisnis berarti MBA ya. MBA. Kalau finance berarti MF apa yang penting mengikuti lah. Kalau untuk yang science ya. Kalau master halal berarti Master of Halal gitu. MHC, MHC. Master Halal Science. Iya. Itu sih kalau untuk ini pertanian kan sekarang kan jurusan di Indonesia itu sekarang itu ada Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, kemudian Fakulti Pembangunan, kemudian Pertanian, Halal Science, Ekonomi, Fekim, dan Teknologi Islam. Itu sih. Berapa kuota beasiswa untuk setiap country? Tidak tentu, tapi rata-rata sekitar 20 sampai 25 itu udah semua negara per tahun. Segitu-gitu aja. Dan orang Indonesia termasuknya banyak sih dibandingkan dengan negara yang lain. Makanya kalau teman-teman bilang orang dari Indonesia cuma 5 orang, itu bukan cuma itu ya 5 orang karena kuota cuma 20 sekian. Kak, kalau misalnya kita udah accept LOA, terus ternyata dapat BDGS di mana? Ya dia sudah otomatis langsung pindah ke BDGS. Jadi Yes, teman-teman benar sekali. kalau misalnya udah yakin mau belajar di sini entah itu dapat beasiswa ataupun tidak, ya di accept saja. Karena walaupun sudah accept biaya mandiri dan ternyata dapat BDGS, ya dia udah otomatis langsung dapat terconvert ke BDGS-nya. Ini tentang tes bahasa ya. Kalau di Yunisa sendiri, sebenarnya Yunisa ketika pertama kali daftar itu tidak mewajibkan untuk melampirkan sertifikat bahasa seperti IELTS yang berbahasa Arab maupun IELTS yang berbahasa Inggris. Tapi nanti ketika kita di sini itu diminta untuk tes Arabic Placement Test, APT namanya. Jadi ya untuk teman-teman tidak perlu khawatir masalah bahasa. Kalau yang di Yunisa masalah sertifikat bahasa ya. Tapi kalau di UBD, UTB dan Politeknik dia mewajibkan nanti teman-teman bisa melihat lagi terms and condition yang ada di website masing-masing kampus. Maksud saya UBD, UTB dan Politeknik. Untuk IELTS examnya gimana itu tidak dibahas. Mas Abror mungkin bisa dimatikan videonya ya, Mas Abror. Itu di mute dulu videonya, gitu atau dikedepankan. Oh gitu. Kak, apakah ada kenalan dosen UTB yang bisa ditanya? Saya udah email 2 kali dari 2 minggu lalu helpdesk emailnya tapi gak ada balesan. Sebenarnya kalau gini-gini apa? Coba tanya emailnya untuk apa? Apa dalam rangka apa kamu email itu? Oh iya, ini netizen nanti balas ya chatnya ya. Emailnya dalam rangka apa? Nanti kalau misalnya dalam rangka apa? Kalau Dalam sekedar rangka nanya-nanya minta biasanya langsung dijawab. Ataupun kalau emang lama ya kita tahulah. Kadang-kadang emang suka lama. Pertanyaan nomor 17 Telegram. Oh, tadi udah saya jawab, masih ada harapan, Jadi teman-teman jangan terlalu menunggu BDGS ya, karena memang BDGS kayak gini dia tidak memberi kepastian. Jadi ya kalau saran saya juga dulu melakukannya, jadi disibukkan dengan hal lain aja. Tadi sampai mana pertanyaan kita di chat? Sebentar. Untuk jurusan tahfidz apakah ada S2? Tidak ada. Usuluddin, tahfidz dan qiraat itu cuma sampai S1 aja setahu saya. Sedangkan untuk S2-nya hanya hadis, tafsir dan akidah dakwah. Benar Ustaz ya? Iya benar. Tapi kalau by research ya, nah ini kembali lagi sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau by research itu kembali ke kita nanti. Kita kalau memang fokusnya masalah qiraat silahkan. Karena kemarin ada teman saya di kelas orang Bruneian, dia masih by research dan dia fokus di qiraat. Jadi ini kembali lagi apa sih bedanya master ini harus selalu kita ulang-ulangi. Apa sih bedanya master by research dan master by coursework and dissertation? Kalau coursework and dissertation itu ada kelas.
Jadi kita wajib mengikuti kelas selama 2 semester. Setelah itu baru kita nulis tesis. Tapi kalau by research itu kita cuma diwajibkan ikut kelas 1 semester, itu pun cuma satu pelajaran, yaitu research methodology. Di samping itu kita harus langsung nulis tesis. Kayak gitu. Dan ya nulis tesisnya berarti kita harus nanti ada sidang proposal ya. Itu sih. Ini lanjutan dari netizen, maksudnya yang udah terlanjur pencet accept, rencana mau tunda. Kalau kayak gitu misalnya kita udah terlanjur pencet accept terus mau tunda. Mungkin kalau dari saya pribadi ya bisa di email lagi aja. Enggak, langsung ini kirim surat deferment. Oh langsung Jadi kan kirim, ada langsung bisa kirim aja, berarti kayak ketiban gitu ya. Iya, langsung apa namanya lampirkan. Makanya kalau untuk deferment itu berarti dia harus accept dulu kan. Dia accept dulu, setelah dia accept baru dia kirimkan surat deferment, surat penundaan, seperti itu. Seperti itu, akhi netizen. Kalau kita nggak respon email LOA sehingga due date, ternyata setelah itu dapat BDGS, gimana itu Kak? Ya kalau kayak gitu, Ya rezekinya lah. Ya rezekinya kayak BDGS government tuh lebih kuat daripada kampus. Jadi kalau government bilang apa, kampus manut, bahasanya kayak gitu. Kampus ikut aja. Apa ada tes interviewnya Kak? Dan jika ada, apakah offline? Oh ini kayaknya baru gabung ini. Kita soalnya bahasnya sudah jauh. Untuk teman-teman yang baru bergabung, karena BDGS biasanya dibuka bulan Desember ya. Nanti kami akan aktif kembali seperti dahulu. Kayak ada Q&A di grup, lalu ada live IG dan sebagainya itu nanti. Makanya kalau teman-teman yang baru join, silahkan mempelajari. Silahkan dipelajari dulu semua pesan yang sudah kami pin di Telegram itu dibaca. Kalau misalnya kalian rajin baca, udah otomatis hatam lah itu. Jadi profesor BDGS lah insya Allah. Karena semuanya sudah lengkap di sana. Kalau nggak baca ya nggak tahu gitu. Ini pertanyaan di chat dan juga di Telegram sudah kami jawab semua. Teman-teman yang di Zoom mau angkat tangan, mau langsung nanya atau gimana? Silakan sebelum saya akhiri. Kalau memilih untuk menunda offer letter itu, sampai kapan batas waktu yang akan diberikan pihak kampus? Itu sudah tertera di defermentnya, maksimal 2 semester. Jadi ya saya pribadi kurang tahu, nanti tinggal dibaca aja. Dan kita ikutin aja apa yang ada di suratnya. Teman-teman ada yang mau nanya? Sebelum kami Yang mau nanya langsung aja. Langsung Ayo. buka ini. Jangan ngechat. Capek ternyata baca chat ya. Nanti yang belum bisa bergabung, saya kirim videonya di grup Telegram. Sudah jam 9:15 ini, ada lagi yang mau bertanya? 1 menit lagi sampai jam 9:15 mungkin. Kalau nggak ada Mau sedikit nanya, Kak. masukan ya. Oh iya, silakan bertanya. Mau bertanya boleh? Perkenalkan nama saya Wafda dari Semarang, Kak. Halo Wafda. Ini ya di appendix A2 ini kan 2.1.1 ini ada original copy of personal bank account statement. Ini berarti termasuk wajib ya untuk mendapatkan visa gitu ya? Oke, ini tadi yang lupa saya sebutkan ya. Jadi benar, salah satu untuk mandiri itu kita harus ada melampirkan bank statement. Di situ dilampirkan minimal di situ kalau 1.200. peraturan enggak, kalau di situ sekarang beda Fik. Sekarang mereka di situ tulisannya 2.000. Oh 2.000. Harus bank statementnya itu 2.000. Ya, bank statementnya itu $2.000. Padahal waktu saya dulu itu saya nggak ada dibilang berapa minimal batasan, tapi di situ ternyata dia sudah tulis bank statement itu adalah itu cuma sebagai formalitas saja. Jadi umpamanya bank kamu bank BRI ya. Kemudian ada teman saya, ini saya cerita langsung real ya, ada teman saya, senior saya. Ya. Dia ketika itu dia pinjam uang lah sana sini sampai dia masukkan di ATM-nya sampai sudah ada nominal sekitar 15 juta waktu itu. Karena dulu saya sendiri pun mengisi di ATM saya itu 15 juta. Ketika sudah ada di ATM kita 15 juta, kita datanglah ke bank tempat kita, tempat bank kita sebenarnya Bank BRI. Saya dulu Bank BRI ya. Saya datanglah ke Bank BRI Pusat. Saya mengatakan saya minta bank reference.
kadang orang-orang bank itu mereka bingung, bank statement itu bingung. Biasanya sih yang familiar itu bank reference. Jadi bilang aja bank reference menyatakan bahwasannya di dalam akun bank saya itu ada uang sebanyak 15 juta waktu saya dulu dan waktu senior saya dulu. Akhirnya kalau sudah ada statement itu, inilah itu saja sih diminta, dan itu biasanya sehari selesai deh. Itu yang dimaksud dengan bank statement atau bank reference. Dan untuk orang-orang mandiri itu wajib. Makanya sebenarnya dua yang wajib sih di situ adalah medical check up ya, yang pertama, dan yang kedua adalah bank statement itu. Jadi kalau ketika sudah keluar bank statement, sudah keluarkan lagi uangnya, kasih lagi ke orang-orang. Jadi kalau senior saya dulu kayak gitu, dia pinjam sana 5 juta, pinjam sini, sampai ketika sudah di banknya, sudah di akun banknya sudah 15 juta, dia datang, keluar bank referensinya, dia keluarkan lagi uangnya, dia kasih lagi ke orang-orangnya. Sudah, that's just formality saja. Tuh. Oke ya, Mas Wafda ya. Mas Sabilul Wafda udah jelas? Nah, iya udah jelas. Ini mau nanya lagi. Terus kalaupun ini kan saya kan dapat offer letter, lupa kemarin ngajuinnya dari link kampus apa BDGS gitu ya. Tapi tahu-tahu dapat offer letter. Lah ini nanti kalau misalnya BDGS tidak ada jawaban gitu, bisa ditunda gitulah ya. Yes. Kan ada surat deferment kan di appendix A. Deferment itu appendix A kalau nggak salah. Iya, appendix B. Appendix B. Appendix A itu confirmation of source of funding to study at university. Yang penting di appendix A itu diisi semuanya ya, dari halaman 2 sampai halaman 4. Itu financial declaration. Itu harus diisi lengkap. Nanti disertakan lah dengan yang tertera nanti. Teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan? Bang, boleh nanya? Silahkan. Sore ini agak ribut ya Bang, soalnya lagi di kafe. Ini di sini saya Karimudin dari Jogja ya. Ini mau nanya tentang format nilai dari Brunei itu sendiri terhadap kampus-kampus tertentu ya, kayak misalnya Unisa, Kobo SB atau UBI. Itu kira-kira formatnya bagaimana menyamakan dengan format di Brunei ya? Misalnya nilai, kalau di Indonesia IPK gitu, mereka kan beda misalnya GMPT gitu. Jadi ada nggak kira-kira format yang bisa disosialisasikan itu sehingga kita bisa menyamakan atau menyetarakan dengan yang di Brunei Darussalam? Soalnya kebanyakan dari kampus yang kami coba untuk keluar negeri ya, kayak misalnya di Birmingham, terus ada juga di Malaysia, ada juga kemarin saya coba di Oxford, itu mereka punya format masing-masing yang Indonesia nggak punya gitu. Sehingga kita pelajari lebih dalam, ternyata ini nggak cocok. Nah kira-kira untuk Brunei Darussalam itu sendiri, kira-kira ada format nggak yang bisa disosialisasikan sehingga kita nggak kewalahan dalam menentukan format kayak gitu. Thank you, itu aja Bang. Saya masih kurang paham sih format kayak gimana yang dimaksud ya. Misalnya gini, Bang, misalnya saya kemarin kan daftar di Oxford, nah ternyata untuk IPK itu kan nggak ada di sana gitu. Mau 3,9, mau apa gitu kan. Ternyata mereka membutuhkan GMAT yang nilainya tuh 1 sampai dengan 10. Dan itu formatnya ternyata harus disetarakan dulu ke Kemendikbud atau Kemendikti, sehingga bisa berubah secara internasional gitu. Karena kan ada beberapa ijazah di Indonesia yang tidak diakui, apalagi sekelas kampus ternama aja ITB itu mereka tidak tahu gitu. Format penilaiannya kok seperti ini gitu. Nah, kira-kira ada nggak? Ya Fik, jawab Fik. Kalau udah nggak jawab nanti aneh yang jawab. Saya dulu ya. Untuk di Brunei sendiri, setiap kampusnya itu menggunakan format CGPA, CGPA dari rentang 1 sampai 4. Jadi ya biasa 3,7, 3,4, 3,8 gitu-gitu sama kayak IPK. Jadi pakainya sama dengan IPK lah kalau itu. Sama. Indeks. Jadi pakainya CGPA. Gitu Mas Karimudin. Ustadz Ilham mau nambah? Oke, Pak. Ya kalau untuk Brunei sendiri pun dia sudah sangat familiar ya dengan Indonesia. Jadi nggak masalah sebenarnya IPK. Bahkan IPK sendiri pun nggak terlalu bermasalah kalau untuk di Brunei.
karena sudah sangat familiar ya. Karena masih di satu rantau lah. Bahasanya kawasan Asia Tenggara. Kalau yang tadi ceritanya Oxford itu memang jauh ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri Brunei itu sistem pendidikannya itu mencontoh Inggris ya, mencontoh UK karena masih dalam area Commonwealth seperti itu. Oke, yuk lanjut. Yang lain ada lagi? Izin bertanya, Kak. Silahkan. Iya, jadi saya Exosa dari Jember, Jawa Timur. Ini terkait offer letter yang dari UTB. Jadi UTB ya? UTB. Jadi UTB ini kita dapat offer letter saja. Kalau tadi yang teman-teman saya tanggapi dari Unisa itu kan ada appendix A, B, C, D mungkin ya. Kalau kita tuh hanya dapat offer letter saja, lalu di sana itu ada 3 pilihan memang Kak. Ada accept, ada decline, sama ada defer-nya. Nah, ini kami semua mungkin yang di sini, yang dapat offer letter yang UTB ini, kita sudah accept semua. Dan itu rentangnya untuk yang registrasi itu tanggal 4 sampai tanggal 16, hingga kita kemarin itu dapat info di Instagram UTB-nya itu malah dimajukan di tanggal 14. Dan itu benar-benar hanya membayar itu Kak, membayar uang segala macamnya itu. Nah, sedangkan kami ini kan benar-benar kalau di finansial membingungkan memang kan Kak. Ya, jadi kalau di sini kan tadi saya sudah menanggapi semuanya, itu nggak apa-apa ditunda. Nah, tapi kalau ini nih bagaimana? Karena kan ada rentangnya. Kita membayarnya itu sudah benar-benar di sistemnya UTB itu sudah kelihatan gitu loh Kak. Ya kita masukkan datanya, masukkan berkas-berkasnya, itu seperti itu, hanya benar-benar finansialnya saja. Jadi sarannya ini kira-kira bagaimana untuk menunda itu seperti apa, atau memang harus bayar dulu saja, atau seperti apa Kak? Jadi mungkin saran lah. Saya izin menanggapi ya. Berarti Kak Excelsa ini S2 apa S1 daftarnya? S2. S2 ya. Kalau nggak salah 6.000 nggak sih S2 di UTB itu? Iya. Oh iya, emang lebih tinggi daripada Unisa. Emang UTB dan UBD itu sudah punya sistemnya masing-masing, masalah pembayaran dan sebagainya. Makanya tadi kan Kak Excelsa juga menjelaskan seperti itu. Sedangkan Unisa, ya kami lebih fleksibel lah. Jadi teman-teman datang ke sini nanti bayarnya setiap bulan berapa sebisanya. Kalau sekiranya kayak gitu, sekarang berarti jatuhnya masih menunggu yang BDGS kan ya? Benar Kak. Kemarin sudah di-defer? Enggak semuanya, ini makanya tadi mungkin ada yang keterima di UTB. Kalau boleh tahu ada berapa orang yang keterima di UTB? Mungkin 5 mungkin ya. Kalau enggak, kami ada salah satu mahasiswa mandiri di UTB, dia S1 sebenarnya, cuma nanti coba saya hubungkan dengan dia. Kalau misalnya dia bantu, sistemnya gimana? Kalau misalnya kita udah siap, apakah harus langsung bayar di awal semuanya, atau hanya sekedar beberapanya aja kayak gitu? Nanti bisa japri aja deh. Nanti saya hubungkan. Baik Kak. Oke, thank you Kak. No worry. Yang lain ada? Sudah ya? Sudah hampir 1 jam 30 menit ini. Kalau sekiranya sudah, saya mohon izin teman-teman untuk membuka kamera. Saya mau screenshot untuk dokumentasi teman-teman mahasiswa yang ada di Brunei. Dokumentasinya PPI sih lebih tepatnya. Teman-teman jangan lupa untuk follow IG PPI ya. Wah, kalian parah sih kalau udah daftar ke Brunei tapi nggak follow IG PPI sih. Aduh, saya dulu itu ketika daftar itu, ya saya benar-benar pengen daftar dan keterima di Brunei. Salah satu cara saya untuk pengen daftar ya saya ganti background HP wallpapernya dengan Masjid Brunei, lalu saya follow Instagram PPI, saya kepoin Instagram PPI, ya gitulah salah satu wujud saya dan doa saya dan juga ikhtiar saya untuk sampai Brunei. Tapi teman-teman bisa mengikuti dengan cara masing-masing, tidak harus seperti saya. Sudah ya? Sebentar. Pokoknya untuk pesan dari saya dan Kak Ilham, mungkin beliau sudah live
atau mungkin masih ada. Untuk teman-teman yang pengen, maksudnya yang sudah yakin untuk berangkat ke Brunei, entah itu jalur mandiri maupun mau mengurus DVR atau sebagainya, nanti bisa teks saya. Nanti kita coba buat grup deh semua kampus untuk masalah pengurusan visa, masalah pengurusan tadi yang statement bank dan sebagainya nanti bisa kami bantu. Udah siap ya? Sebentar. Kok nggak bisa ini? Teman-teman ada yang bisa tolong screenshot kan? Kak Excelsa atau Kak yang lain? Oke, bisa sih, Oh, Kak. enggak, saya aja. Oke. Tadi agak sedikit nge-lag. 1, 2, 3. Oh, sebentar, ada lagi yang di waiting room. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, ada Ustadz Ilham. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi makasih buat teman-teman semua yang sudah join. Antusiasme kalian untuk daftar di Brunei kami apresiasi banget karena mahasiswa Brunei itu mahasiswa Indonesia yang ada di Brunei termasuk masih sedikit, sekitar ada 73 orang. Itu udah plus yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau yang ada di Brunei hanya sekitar 48 orangan lah. Jadi jauh daripada orang-orang yang ada di Australia, di Mesir yang ada ribuan, di Malaysia. Jadi kami welcome banget untuk menambah keluarga Indonesia lagi yang belajar di Bunda Darussalam. Sekian dari saya mohon maaf mewakili Kak Ilham Dwi Tama Hebat juga. Kalau sekiranya ada penjelasan yang belum paham ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami pribadi mohon maaf. Dan juga jangan patah semangat kalau misalnya pengen belajar, ya nanti bisa kita bicarakan bareng-bareng. Sekali lagi makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.